Niki penting kula aturaken. Jenengan ra usah sensitif. Pokoke masalah hukum iku wis cocok ra cocok ra usah napa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Nggih kula balen terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena apa nasab. Ini ku ibu. Nggih ibu, dulur ummahatukum, terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka napa ibu, terus ponakan nggih anake dulur lanang lan anake dulur napa wedok niku sing haram krana nasab. Sebab niku ikhtilat. Yen wae dirungokno. Riyen Rasulullah niku ndek anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad. Mboten Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara Allah. Mergo tiyang adopsi niku mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center nggih bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren ben Gus Bak timbang ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng, jenengan sinten? Kula putrine Gus Bak. Kan enggak siap di babak keriting, enggak jelas misalnya ning dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2 terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus engko rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane dhewe. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kula mun crita teng budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi niku wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ana wong tipe anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sito. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Kok kagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan. Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Sehingga dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Tapi wong saiki saenake dhewe. Anake sampean kudu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafara. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri utawa ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing napa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun ngadung anak istilah anak angkat itu istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong sadok balik nang keluargane. Apik-apik ya apik. Orang mek anak angkat tuh alasannya kan saake kepengin nulung wong miskin. Kula balene rata-rata niate kan kepengin nulung orang miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Niki pendapat kula lho. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua ikhtilatul ansab ya ada di kitab.
Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti ora tau mikir. Ora kok sampean luwih napa bener. Misalnya aku anak angkat Ruhin. Serosake ro cakriting klunak-klunuk sampai anak angkat. Sedih cek cilik kene cek imut ora tuwa wanen ngene iki masale. Aja bayangno saiki Gus. An cilike kan lucu ya kriting lemu putih ngono kan sampai anak angkat. Nah, itu kan misalnya Ruhin kan wis serai-rai kakean pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, sementing tak kekno wong fakir miskin atau tak kekno santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kekno wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan anu maturune tak ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing ra jelas manfaatnya. Paham sing kalau maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih, betul. Nah aku rame anak angkat Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kirim pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuang. Karena saya ada harus terfokus mikir cakriting paham nggih? Lho tenan paham tenan to. Lho kowe oleh menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso kalau balik paham toh nggih. Artinya kalau orang engko Ruhin dewasa tak gekno omah entek 100 juta. Alasannya sakit Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak mek anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh mek anak angkat. Tapi cara kula nggih sekadar ya. Ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama rantai anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean nggak punya anak, ada ponaan atau keluarga, kamu angkat, tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasabnya. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara di anak angkat satu mungkin hanya untuk beli apa? Sepeda motor. Sepeda motor, mulai cak kruiting ngono wis mbawa weling njuk sangu 1 juta. Entek sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup sak wulan kan. Ya sehingga sampean ndak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham gitu, terus kula suwun sing wis kadung mek anak angkat ya ora usah dibatalno, tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasibe agama, dipikir nasibe rasane wong Jawa.
Soalnya kayak aku Mbak Mustafa tuwa jenggoten corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas jluntrunge kok apa dihormati. Harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krana sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham nggih? Alasan dihormati. Kamu apa misalnya kayak nulis Gus saya fakir 10 tahun sabar. Jadi ya jenengan harus hormat saya. Kalau hormat siap kula. Mergo jelas kesalehane. Dan saya siap sabar lagi sampai mati, ya monggo nanti ditulis. Mlebu swarga syaratnya ngalim, kayak ngalim ya abot, sugih, terus kadung ora sugih. Paling mungkin ya melarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar orang ngeluh. Orang ngeluh iku betah. Biasanya wong nak betah mbek Allah diterusno wis betah. Wong wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitungnya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang enggak prinsip, yang sekunder, misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Langgon anak yang bowling kok rugen anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang pisan. Sepeda larang ngegenge ning mall. Ngentekno donya tenan. Nah itu kenapa? Menurut saya kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ya tidak selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan itu ganteng. Enggak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Ya putrane Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebetulnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan itu ganteng kan. Ganteng putih, ganteng putune Kanjeng Nabi. Terus Usamah itu sampean Rabi Zaid itu rabi untuk Ummu Aiman. Ya Zaid itu rabi untuk sinten Ummu. Pokoke Usamah Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usamah. Zaid itu dia anak jenis Usamah itu wireng. Mungkin turunane wong ireng. Niku Kanjeng Nabi senenge pol. Mergo anake anak angkate. Putu sangka anak angkat. Dipangku mbek Kanjeng Nabi. Sampai sahabat itu cara sahabat itu wong Jawa nak ngenyek Nabi cah mangku gula kopi perkara ne sitok putih sitok napa lha niku nak Usama umbelen meler itu ubel ngerti ubel sampean cara kene apa umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anake wireng umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi ku mboten purun. Jijik cara Jawa. Itu Aisyah wae anak wong sugih, perawan, bojone Kanjeng Nabi, kon nyisi cah ireng. Gak gelem. Niku di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri. Tangan kowe man kena umbele Usamah malah tangane Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus ndak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab. Jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran ud'uuhum li abaihim wa aqsatu indallahi fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur.